Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Wibowo, NIM 22044101. Perkenalkan, nama saya Jody Jovantio, NIM 220441010. Di sini kami akan menjelaskan proses mekanik serta proses fabrikasi dari RG2 Gripper. Robot gripper adalah sebuah pendekatan terhadap pola gerakan dari salah satu bagian tubuh manusia, yaitu jari tangan, di mana dari segi desain bentuk, gerak mekanis dan sistem kendali disesuaikan dengan bentuk jari tangan, pola gerakan, serta otot sebagai pengendali gerakan. RG2 adalah gripper canggih dengan penginderaan dan kecerdasan tambahan, memiliki built-in torsi dan sensor jarak yang menyediakan otomatisasi yang sangat tepat. Ini memungkinkan kolaborasi sejati dengan operator manusia, mendukung mereka seperti rekan kerjanya. Berikut adalah gambar konstruksi dari RG2 gripper. Pada bagian gambar yang pertama, terdapat dua bagian, yaitu bagian lengan dan bagian jari dari RG2 gripper. Lalu pada gambar yang kedua, terdapat bagian jari pada RG2 gripper. Berikut dengan gambar konstruksinya. Lalu pada bagian yang ketiga, yaitu gambar bukaan maksimal dari RG2 gripper. Berikut adalah tampak atas dan tampak bawah dari bagian lengan RG2 gripper. Berikut ini adalah bagian jari atau penjepit pada RG2 gripper. Selanjutnya, kami akan menjelaskan proses manufaktur yang terjadi pada pembuatan RG2 gripper, dimulai dari plat atas bagian lengan. Pada plat atas ini, ada beberapa proses manufaktur yang terjadi, di mana yang pertama itu adalah proses milling, di mana proses ini adalah proses pemakanan material benda kerja karena adanya kontak antara alat potong yang berputar pada poros dengan benda kerja yang tercekam. Nah, dengan adanya proses milling ini, benda kerja yang awalnya kotak kubus seperti ini akan dipotong mengikuti bentuk yang sudah kita tentukan. Jadi seperti ini. Nah, lalu untuk membuat lubang-lubang yang ada, dilakukan beberapa proses manufaktur. Yang pertama adalah proses center drill, di mana proses center drill ini adalah proses pembuatan lubang senter pada ujung permukaan benda kerja. Lalu setelah center drill terjadi, kita melakukan pengeboran dengan kedalaman yang sudah ditentukan. Nah, lalu untuk menghilangkan serpihan material yang tersisa dari operasi pengeboran, dan agar menghilangkan ujung yang tajam, yang berbahaya, kita melakukan proses centering di sini, sehingga ujung-ujung hasil pengeboran ini tidak tajam lagi. Lalu yang terakhir, ada proses chamfering pada bagian sudut, tepian-tepian material, tepian atas material tepatnya. Chamfering ini bertujuan untuk menghasilkan tepian yang tumpul dengan sudut kemiringan yang sudah ditentukan sebelumnya.
Nah, berikut ini adalah proses milling, proses pemakanan benda untuk menghasilkan bentuk yang diinginkan. Selanjutnya pada plat bawah. Pada plat bawah ini juga persis seperti pada plat atas, di mana pada plat bawah ini ada proses milling, lalu ada proses center drill, pengeboran, countersink, lalu diakhiri dengan chamfer. Nah, di sini berikut merupakan animasi dari proses center drill, kemudian di pengebor, kemudian di countersink. Seperti itu. Berikut adalah bagian jari dari gripper. Pada bagian jari, proses manufaktur yang dilakukan tidak jauh berbeda dengan proses pembuatan lengan. Bagian jari sendiri terdiri dari beberapa bagian, yaitu di sini terdapat gear cacing, lalu di sini ada gear yang diletakkan pada kanan kiri, lalu di sini ada bagian penjepit yang berfungsi untuk menjepit benda kerja, lalu di sini ada bantalan yang terbuat dari karet. Pada proses pembuatan penjepit ini dilakukan dengan cara dimilling untuk mendapatkan bentuk yang sesuai, serta pada beberapa sudut bagiannya terdapat juga proses drilling atau proses pengeboran. Sebelum proses pengeboran dilakukan, pertama-tama melakukan center drill terlebih dahulu untuk menentukan titik lubang awal. Pada pembuatan gear cacing, dan pada bagian bantalan dilakukan dengan cara proses molding. Molding adalah proses cetak yang kemudian dikikir atau digerinda untuk menghaluskan bagian-bagian yang harus dihaluskan. Contohnya pada bagian gear sebelah sini. Ketika gear cacing ini digerakkan oleh servo, gear cacing ini akan berputar. Nah, perputaran pada gear cacing ini akan membuat jari atas dan jari bawah ini bergerak secara bersamaan. Untuk pergerakannya sendiri, yaitu gerakan buka tutup seperti yang disimulasikan. Berikut adalah bagian elektronik dari RG2 gripper, yaitu ada Arduino Nano. Arduino Nano adalah board Arduino terkecil menggunakan microcontroller Atmega 328. Untuk Arduino Nano 3.x dan Atmega 168 untuk Arduino Nano 2.x. Varian ini mempunyai rangkaian yang sama dengan jenis Arduino 2 Milanov, tetapi ukuran dan desain PCB yang berbeda. Arduino Nano tidak dilengkapi dengan soket satu daya, tetapi terdapat pin satu daya luar atau dapat menggunakan satu daya dari mini USB port. Gripper ini memiliki motor listrik dan pengontrol. Controller memberikan sinyal yang berkaitan dengan gaya, posisi, atau kecepatan yang dibutuhkan robot. Gripper menerima sinyal dan motor melakukan gerakan yang diinginkan. Beberapa gripper servo listrik memiliki fitur tambahan yang berkomunikasi dengan sistem kontrol. Misalnya, ketika bagian diambil, gripper mengirimkan informasi ini ke sistem kontrol. Ini adalah informasi yang berguna yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan pada lini produksi. Berikut ini adalah motor servo. Motor servo adalah sebuah motor dengan sistem closed feedback
di mana posisi dari motor servo akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor servo yang saat ini beredar di pasaran yaitu ada dua varian. Yang pertama analog dan digital. Pada bagian ini merupakan bagian mendefinisikan pin yang akan digunakan pada Arduino, pembuatan variabel, dan sebagainya. Dir pin didefinisikan pada pin 6 dan step pin didefinisikan pada pin 7, serta step per revolutionnya adalah 200. Ini semua merupakan integer konstanta, dan yang lainnya ada push button pada pin 2 dan pendefinisian variabel val button dan count. Pendeklarasian dilakukan agar memudahkan pada saat pembuatan listing selanjutnya dan mengefisiensi ruang serta waktu dalam pembuatan sintak program. Bagian ini mendefinisikan pin sebagai input maupun output. Pada kasus ini, kita perlu mendefinisikan step pin, dir pin, dan push button sebagai output, karena variabel di atas merupakan keluaran yang kita inginkan. Void searah jarum jam ini di mana sesuai dengan integer A. Perintah yang dieksekusi adalah penulisan sinyal digital dengan parameter dir pin diberi logika high. Parameter dir pin yang di-high-kan ini yang membuat arah menjadi CW. Serta listing program selanjutnya adalah perulangan dengan memanfaatkan fungsi for. Listing program di atas menunjukkan bahwa untuk integer x sama dengan 0 dan x kurang dari step per revolution terdefinisi sebelumnya. Nilai akan naik 1 tingkat ke kanan. Dengan program digital write yang diisi parameter step pin yang pada siklus pertama diberi logika high, kemudian menjadi low, berulang terus-menerus hingga tidak memenuhi kondisi for. Void CCW berfungsi untuk memutar motor berlawanan arah jarum jam dengan konsep yang sama dengan void CW. Perbedaan hanya terletak pada dir pin yang disetting low. Void loop berisikan program utama yang terdiri dari gabungan 4 program di atas, di mana konsep yang diterapkan adalah penggunaan fungsi counter untuk on ataupun off. Secara sederhana, ketika push button ditekan, maka motor akan bergerak searah jarum jam sebesar 180 derajat. Lalu ketika push button ditekan lagi, maka motor akan bergerak berlawanan arah jarum jam sebesar 180 derajat. Pada logika pemrogramannya, ketika push button ditekan, maka counter sama dengan 1. Maka Arduino akan membaca program void CW. Lalu ketika push button ditekan untuk kedua kalinya, maka counter sama dengan 2. Dan Arduino akan membaca program void CCW dan mereset counter dengan perintah count sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Tahap selanjutnya adalah mendesain PCB pada software Eagle. Desain jalur disesuaikan dengan skematik yang sudah disediakan dan sudah diuji coba pada project board. Setelah dirasa desain PCB telah sesuai, maka selanjutnya adalah proses routing menggunakan mesin. Mesin tersebut akan menggambarkan rangkaian yang sebelumnya sudah dirangkai pada aplikasi Eagle dan Altium desain pada project PCB. Selanjutnya, ketika sudah selesai proses routing, port PCB harus diamplas dan dirangkai komponen-komponennya pada port PCB yang sudah di-routing. Berikut ini adalah gambar assembling dari RG2 Gripper. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.